Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Amar Ramadan dan kawan saya Muhammad Fahmi Niam. Di sini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi pengaruh Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Yang pertama, kami ingin membahas terlebih dahulu sejarah kerajaan Arab Saudi. Sejarah kerajaan Arab Saudi terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Muhammad bin Saud di Ad-Diriyah. Lalu ada Imam Faisal bin Turki, lalu ada Abdul Aziz Ahimahullah. Nah, yang pertama yaitu periode Muhammad bin Saud di Ad-Diriyah. Nah, berdiri sejak abad ke-12 Hijriah atau abad ke-18 Masehi, berakhir pada tahun 1233 Hijriah atau 1818 Masehi. Di jantung Jazirah Arabia terdapat wilayah Najd yang sejarah historis sangat terkenal. Lahirlah negara Saudi yang pertama didirikan oleh Muhammad Saud, terletak di sebelah barat laut kota Riyadh pada tahun 1175. Nah, meliputi hampir sebagian besar wilayah Jazirah Arabia. Lalu, periode kedua, periode Imam Faisal bin Turki. Imam Faisal bin Turki mendirikan negara Saudi kedua pada tahun 1240 Hijriah atau 1824 Masehi. Periode ini berlangsung hingga tahun 1309 Hijriah atau 1891 Masehi. Lalu, periode yang ketiga, Raja Abdul Aziz rahimahullah pada tahun 1319 Hijriah hingga 1902 Masehi atau 1902 Masehi. Raja Abdul Aziz rahimahullah berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan para pendahulunya ketika beliau merebut kembali kota Riyadh yang merupakan ibu kota bersejarah kerajaan ini. Dan beliau membangun dan mengatur keamanan serta menyatukan wilayah dari hingga mulailah dikenal sebagai kerajaan Saudi Arabia. Lalu poin selanjutnya adalah fase baru Arab Saudi. Arab Saudi menggunakan sistem kerajaan atau monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan manhaj salafiyah, yakni pengamalan ajaran Islam semurni-murninya sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan tidak berdasarkan mazhab tertentu. Lalu, bahasa di Arab Saudi. Arab Saudi menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa nomor 2 bagi para pendatang. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap tanggal 23 September. Lambang dari Arab Saudi sendiri berupa pohon kurma yang diapit oleh 2 belah pedang yang terletak bersilangan. Kepala negara Arab Saudi yaitu raja sekaligus merangkap Perdana Menteri. Geografi Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Luas tanah Arab Saudi adalah 2.149.890 km persegi yang memiliki penduduk mencapai 27.346.986 jiwa. Wilayah Arab Saudi tersendiri terbagi atas 12 provinsi, yaitu Jauf, Madinah, Qasim, Riyadh, Syarqiyah, dan di provinsi timur ada Ashir, Ha'il, Jizan, Makkah, Najran, Tabuk, atau ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Nah, politik dalam negeri Arab Saudi. Yang pertama, ideologi. Kerajaan Arab Saudi dikuasai oleh keluarga Al Saud yang berpijak pada ideologi mazhab Wahabi yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al Saud. Lalu monarki. Monarkinya sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, di mana dalam membuat kebijakan berada di tangan raja. Nah, hukum dari Arab Saudi sendiri. Hukum Arab Saudi merupakan negara yang murni menggunakan hukum Islam sebagai dasar untuk peraturan-peraturan dalam negerinya, berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dirilis pada tahun 1909. Oke. Terima kasih Mas Adi sudah menjelaskan tentang ya tadi itu. Oke, sekarang lanjut bagian saya yaitu kenapa sih Arab Saudi mempunyai 3 fase dalam politik dalam luar negeri ini. Ya, pertama kayak gini. Oke, pertama Arab Saudi adalah negara Islam. Dia itu ingin menjalin hubungannya antara negara Islam dengan negara Islam lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya bisa jadi Arab Saudi ini nanti kalau berhubungan dengan Islam saja, maka dia tidak mempunyai negara-negara yang non Islam, padahal yang non Islam tuh mereka kuat-kuat ternyata.
Oke, maksud saya pada fase pertama yaitu fase Dynastic Alliance pada tahun 1932 sampai 1956. Pada fase ini Raja Abdus melakukan diplomasi politik secara pragmatis. Dia itu juga memberikan, contohnya kayak gini, dia itu memberikan sebagai dampak politik luar negerinya, dia memberikan kepada Palestina sebuah senjata militer dengan tujuan untuk membasmi tentara Inggris pada waktu itu. Oke, itu Dynasty Alliance di fase pertama. Oke, kita menuju fase yang kedua. Fase yang kedua yaitu fase-fase itu dinamakan biasanya fase Arab Cold War, yaitu Arab peperangan Cold dingin lah. Ya, peperangan dingin. Oke, di bawah Raja Faisal, politik luar negeri Arab Saudi terhadap negara-negara Arab dapat dikategorikan sebagai politik yang konservatif untuk mengimbangi arus revolusioner negara-negara Republik Arab. Arab Saudi berusaha menjalin persahabatannya dengan negara-negara monarki Arab lainnya seperti Yordania, Kuwait, Maroko, dan lain sebagainya karena digebahan sharing gimana sih sistem monarki pada negara-negara lain dan bukan pada negara-negara Indonesia, negara-negara Arab Saudi saja. Menuju ke fase ketiga, politik luar negeri Arab Saudi itu semakin maju. Pada fase ini Arab Saudi mengembangkan dari segi finansialnya, dari segi gimana cara dia mengatur bisnis. Kalau di Indonesia itu BUMN, dia memberikan kontribusi penuh kepada minyak yang ada di Arab Saudi untuk diekspor ke luar negeri, sehingga Arab Saudi itu menjadi Dewan Pimpinan OPEC maupun OAPEC untuk meningkatkan produksi minyaknya. Ini karena minyak produksinya di Arab Saudi banyak, sehingga Arab Saudi mulai meraja, mulai naik tingkat ke OPEC dan OAPEC. Oke, dalam politik luar negeri dalam tahun 1967 Arab Saudi mempunyai 3 saran utama, yaitu mendukung negara Arab termasuk Palestina melawan Israel itu ya. Terus yang kedua ada stabilitas keamanan serta berjuang untuk membendung pengaruh radikalisme, dan yang ketiga itu ada memajukan Islam dengan memperjuangkan suatu kebangkitan Islam di lingkungan yang global. Dan itu ya namanya niat itu semuanya baik, kita aminkan saja. Oke, lalu bagaimana hubungannya Arab dengan negara-negara non-Islam lainnya? Seperti kan ini kan suatu hal yang aneh, misalnya Islam dengan Kristen, hubungannya Islam yang ketat dengan maksudnya dengan non-Islam yang ketat atau dengan yang lainnya. Karena Islam itu banyak musuh juga, tapi Arab Saudi bisa mengatur ini semuanya. Salah satunya dengan negara Amerika Serikat, Republik Amerika Serikat. Sikap pro dan anti komunis yang dianut Arab Saudi mendorong terjalinnya hubungan dengan Barat, terutama dengan Amerika Serikat. Oke, gimana hubungan mereka berdua? Hubungan mereka berdua sangat baik. Dia tuh mempunyai 2 kesamaan. Pertama, dia tuh sama-sama anti Cina, anti komunis. Jadi kalau ada orang komunis itu dia langsung nyingkrih. Terus yang kedua yaitu menginginkan stabilitas di kawasan Teluk. Kawasan Teluk itu di mana? Ya kalian Google sendirilah ke Teluk itu di mana. Oke. Yang ketiga, kepentingan terhadap kelangsungan mengalirnya minyak ke negara-negara industri agar tetap menguntungkan bagi pihak penjual maupun pembeli minyak. Oke. Nah, itu dia itu juga kontribusi kepada negara-negara Islam juga ada juga ya, salah satunya ini. Oke, terima kasih presentasi ya. Ini teman saya Adit dan saya Muhammad Fahminiam. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang kurang berkenan, ada pertanyaan, kritik, atau saran, kami buka selebar-lebarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.